Shalom Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, ya. Oke, Bapak Ibu, khotbah saya pada hari ini saya akan berikan judul Sola Scriptura. Ya, Sola Scriptura atau kalau dalam bahasa Indonesianya hanya Alkitab yang menjadi otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu juga sesekali diingatkan mengenai 5 sola yang ada dalam reformator atau reformasi pada saat abad ke-15 dulu ya. Tapi sola yang akan saya khotbahkan pada hari ini adalah tentang sola scriptura. Nah, Bapak Ibu sedikit cerita sebentar sebelum kita mulai khotbah. Jadi sebetulnya khotbah hari ini saya tertrigger atau didorong dengan adanya pengajaran-pengajaran yang saat ini banyak beredar di dunia maya. Khususnya mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar yaitu tentang Kristen progresif. Ya entah Bapak Ibu pernah dengar apa enggak, tapi itu sangat viral di dunia maya. Nah sebetulnya khotbah hari ini didorong untuk bagaimana kita membahas tentang ajaran Kristen progresif itu. Ya tapi saya memilih tidak spesifik tentang Kristen progresif, saya coba tarik dalam kacamata yang lebih besar, yaitu tentang Alkitab sebagai firman Tuhan. Karena pada intinya kalau kita teguh memegang firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita, ajaran apapun termasuk Kristen progresif sebetulnya tidak akan bisa membuat kita melenceng dari ajaran firman Tuhan. Nah saya diskusi cukup intens dengan Pastor Arif bagaimana nanti kita bisa membahas tentang Kristen progresif ini. Lalu setelah diskusi cukup intens, saya coba buat materinya, Bapak Ibu bahannya, khotbahnya. Tapi ternyata jadinya panjang banget gitu. Saya bilang sama Pastor Arif kayaknya panjang banget nih Pastor. Akhirnya kita diskusi, lalu Pastor bilang gini, udah khotbahnya dibagi 2 aja. Jadi bagian 1 dan bagian 2. Nah hari ini akan bagian 1. Minggu depan akan bagian 2. Jadi minggu depan saya akan kembali khotbah buat Bapak Ibu menyambung yang hari ini yang tidak beres gitu ya. Karena ini kalau disatukan akan sangat panjang. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi. Semoga Bapak Ibu nggak bosan sama saya. Baik, nah sola scriptura sendiri sebetulnya adalah bagian dari 5 sola yang waktu itu dicetuskan oleh bapak-bapak reformator ya. Itu sebabnya kenapa kita sekarang disebutnya Kristen Protestan. Karena waktu zaman dulu ada para reformator. Sekedar mengingatkan, mungkin jarang juga Bapak Ibu tahu tentang hal ini. Tapi ini ada 5 sola pada saat reformasi pada saat itu. Paling enggak ada 5 sola yang utama ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu ada, tampil ya. Sola gratia hanya oleh anugerah, sola fide hanya oleh iman, sola Kristus hanya oleh Kristus saja, sola Deo Gloria hanya bagi kemuliaan Allah, dan yang terakhir yang menjadi topik khotbah hari ini adalah sola scriptura, hanya Alkitab sebagai sumber otoritas utama kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sebetulnya Alkitab sebagai otoritas utama sebagai orang Kristen itu bukan terjadi di abad 15, ini sudah terjadi di abad sebelumnya. Bahkan pada saat zaman perjanjian lama, para nabi, para rasul sudah mengakui bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi buat anak-anak Tuhan. Meskipun dulu Alkitab belum seperti berbentuk sekarang ya, yang kita sudah punya Alkitab 66 kitab, belum seperti itu, baru salinan naskah-naskah saja, tapi sudah diakui bahwa itulah firman Tuhan. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang abad 15, tapi sudah berasal dari abad-abad yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi, saya pernah khotbahkan tentang Deeper into the Bible tahun lalu ya. Nah, waktu itu saya pernah bilang begini Bapak Ibu, sebetulnya kalau buat saya dari semua doktrin yang ada dalam kekristenan, doktrin yang paling penting buat saya adalah doktrin tentang Alkitab. Atau bahasa teologianya adalah bibliologi, ya Bibleologi. Nah banyak doktrin yang lain yang lebih sulit. Ada doktrin tentang Kristus, ada doktrin tentang Allah, lebih sulit mungkin. Tapi doktrin Alkitab menurut saya paling penting. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak percaya Alkitab itu firman Allah, ya bubar. Sebetulnya nggak ada gunanya kita membahas tentang doktrin yang lain. Ya kan Alkitab bilang bahwa Allah orang Kristen itu ada Tritunggal. 3 pribadi, 1 natur. Lah kalau kita nggak percaya itu di firman Tuhan, ya nggak ada gunanya kita bahas itu. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Lah kalau kita nggak percaya itu di firman Tuhan, atau kita meragukan firman Tuhan, ya percuma kita membahas itu semua. Jadi doktrin yang paling penting buat saya sebetulnya adalah doktrin tentang firman Tuhan. Kita mesti yakin dulu bahwa itu Alkitab itu adalah betul-betul firman Tuhan yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Nah itu kita mesti sepakat dulu di situ. Dan sebetulnya yang namanya kekristenan, khususnya tentang Alkitab, itu sering banget mendapatkan serangan Bapak Ibu. Bukan cuma dari luar Kristen ya, tapi juga dari dalam kekristenan sendiri. Menyerang yang namanya doktrin Alkitab ini. Mungkin salah satu doktrin yang paling banyak diserang adalah tentang Alkitab ini. Karena banyak orang bilang begini loh, aduh Alkitab mah udah ketinggalan zaman deh.
udah nggak berlaku, udah nggak relevan sama zaman yang sekarang. Juga isi Alkitab itu kayaknya banyak bertentangan deh. Coba baca deh, ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini. Wah, udah nggak relevan deh. Kayaknya udah nggak nyambung, banyak salahnya, udah nggak masuk di akal lah Alkitab mah. Itu banyak banget serangan seperti itu Bapak Ibu. Bukan cuma dari luar kekristenan loh, termasuk juga di dalam kekristenan. Nah, salah satu ajaran yang saat ini sedang ngehit, sedang ngetren, meskipun bukan barang yang baru, namanya adalah Kristen progresif. Nah, jadi saya akan bahas tentang Kristen progresif meskipun saya ambilnya dari kacamata sola scriptura, yaitu yang penting adalah firman Tuhan, Bapak Ibu ya, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sebetulnya dengan adanya banyak ajaran di dunia maya ini, di dunia sosial media, kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Karena kita bisa mendapatkan ajaran firman Tuhan gak cuma di gereja zaman sekarang bukan. Kita tinggal diam di rumah, klik yang namanya YouTube, muncul di TikTok. Banyak banget ajaran-ajaran yang kita bisa dapatkan secara bebas. Makanya kita mesti betul-betul menyaring mana ajaran yang betul, mana ajaran yang tidak betul. Dan kita, Bapak Ibu kita mesti tahu, bukan cuma sekedar apa yang kita percaya, tapi betul-betul kita harus tahu apa yang kita percaya. Boleh lihat slide-nya? Jadi kita nggak cukup dengan ini Bapak Ibu. Boleh lihat slide-nya? Ditampilkan, tidak cukup dengan apa yang kita percaya. Ya kita percaya sih ada doktrin Tritunggal, ya kita percaya sih keselamatan itu hanya dari Yesus. Apanya betul, tapi nggak cukup dengan apa, kita harus tahu kenapa itu. Kenapa keselamatan hanya dalam Kristus, kenapa ada Tritunggal, kita perlu tahu itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya masalah teologi ini bukan cuma haknya hamba-hamba Tuhan yang sekolah pendeta, sekolah teologi. Kita pun orang-orang awam harus tahu. Karena ini adalah doktrin-doktrin dasar kekristenan. Nah kalau kita tidak kokoh dalam fundamental, dengan fondasinya kita kan gampang tergoyah-goyahkan kan. Karena kita nggak tahu secara kokoh. Begitu dapat ajaran yang baru, yang lagi ngetren, yang lagi ngehit, kita pikir-pikir, oh benar juga ya. Kayaknya benar juga, kayaknya pas juga. Nah lama-kelamaan kita akhirnya ya akan melenceng. Semakin kita melenceng, semakin kita berjauh dari kebenaran firman Tuhan. Sebentar, boleh di depan ditampilkan waktunya tinggal berapa menit? Di layar yang di depan, karena kalau nggak ada waktunya nanti saya nggak tahu sisanya berapa lama lagi. Tolong di depan bisa waktunya ya. Nah saya kasih analogi ya Bapak Ibu. Analoginya adalah antara uang palsu dengan uang asli. Saya cukup banyak ngajar di bank, jadi kata orang bank begini. Yang namanya uang palsu itu banyak banget Pak. Ada aja muncul uang-uang palsu yang baru-baru metodenya. Nah sebetulnya kita daripada kita capek-capek mempelajari uang palsu, gampangnya begini. Kita mesti tahu banget uang asli seperti apa, itu aja. Kalau kita tahu uang asli seperti apa, mau uang palsu nanti muncul dengan model yang baru, dengan metode yang baru, oh udah gampang Pak. Karena kita udah tahu uang asli. Jadi orang bank itu pertama kali mungkin masuk ke bank itu disuruh megang uang asli itu, mungkin bisa berminggu-minggu kali supaya mereka kerasa bahwa inilah namanya uang asli. Nah kekristenan harusnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu tahu doktrin fundamental yang asli seperti apa, banyak ajaran melenceng seperti apapun di sosial media, Bapak Ibu udah ngerti alarmnya itu muncul gitu. Wah ini gak benar nih, wah ini gak benar nih, ini melenceng nih. Karena Bapak Ibu tahu uang aslinya seperti apa. Saya kasih analogi contoh begini ya. Ini saya waktu itu pernah dapat bingkisan waktu ngajar di Bank Indonesia. Ini dapat hadiah namanya itu uang bersambung. Uang bersambung. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu, nyambung, belum dipotong-potong. Kayak gini nih. Nah saya waktu dapat ini langsung dalam pikiran tuh, gua gunting gitu. Lumayan kan buat dibelanjain. Lalu kata orang BI jangan digunting Pak, ini tuh langka, ini unik. Nanti kalau ditunggu berapa waktu lagi ini bisa investasinya atau nilainya nanti bisa lebih tinggi. Oh ya udah memang saya juga gak punya niat digunting sayang gitu. Cuman saya baru pernah lihat duit itu ditempel-tempel begini namanya uang bersambung. Nah ini uang asli pasti dari BI. Ya kan gak mungkin kan BI mengeluarkan uang palsu kan. Ini uang asli dari BI. Nah artinya begini Bapak Ibu, kalau umpamanya kita tahu uang asli seperti apa, ya kita bisa dengan mudah mendeteksi uang palsu seperti apa. Kalau ada orang yang membuat uang palsu itu sangat berbeda, ya kebangetan. Kita gampang dengan tahu bahwa itu uang palsu. Contoh, boleh lihat slide-nya? Kalau Bapak Ibu amit-amit ya, kalau Bapak Ibu mau bikin uang palsu, ya jangan kayak gini. Ya ini mah ketara banget atuh. Uang asli perempuannya gak ada kumisnya, Bapak Ibu bikin uang palsu ada kumisnya, ya ketara banget atuh. Ya ini mah yang buatnya aja kurang cerdas ya. Ini ketara banget, ini kita bisa dengan gampang tahu bahwa ini ajaran palsu. Kalau ada ajaran yang bilang, Yesus bukan juru selamat, ya kita dengan mudah tahu bahwa itu ajaran palsu. Tapi kadang-kadang yang namanya uang asli itu dan uang palsu itu bedanya tipis. Contoh yang ini. Nah, kalau ada uang palsu seperti ini lebih sulit. Ya enggak? Karena
kayaknya tuh mirip banget gitu. Ada Bung Karnonya, ada Bung Hattanya, ada lambang Garudanya, warnanya juga merah-merah seperti ini, mirip. Yang ini sulit dideteksi. Nah Bapak Ibu, yang namanya ajaran palsu pun tidak semuanya tuh keliru, tidak. Ada juga bagian-bagian yang benar. Palsunya itu tipis-tipis gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak tahu yang asli kayak gimana, ya kita dengan mudah bisa, benar juga ya. Oh benar juga ya. Bapak Ibu tangkap maksud saya ya. Nah ajaran yang banyak sekarang beredar itu seperti uang palsu tapi agak-agak mirip kayak gini. Tidak semuanya salah. Kalau semuanya salah mungkin kayak yang tadi ya. Pakai kubis ini kan semuanya salah lah. Kita bisa dengan mudah bawa bilang ini palsu. Tapi kalau yang ini kayaknya tuh benar. Ada yang benar, ada yang salah. Kita nggak bisa bilang sepenuhnya salah. Tapi memang bagiannya banyak yang namanya melenceng. Nah ini sekedar analogi aja uang palsu dengan uang asli. Oke, kembali ke Kristen progresif. Jadi Bapak Ibu yang namanya Kristen progresif itu sebetulnya sangat menekankan yang namanya logika dan pengetahuan. Mereka sangat menekankan hal seperti itu. Jadi mereka membantah Alkitab ajarannya semata-mata dari logika dan yang namanya pengetahuan. Tapi Bapak Ibu sebenarnya yang namanya ajaran seperti ini mengandalkan logika dan pengetahuan itu bukan hal yang baru Bapak Ibu. Bukan hal yang baru, itu udah terjadi sejak abad yang awal. Cuman sekarang namanya aja berbeda, tapi isinya sebetulnya sama. Nah saya mau highlight dulu beberapa ajaran yang pernah ada dalam dunia kekristenan yang menentang atau mencoba menyesatkan, membuat ajaran yang melenceng dari ajaran kekristenan. Biar Bapak Ibu tahu ini bukan hal yang baru, ini udah terjadi sejak zaman bapak-bapak gereja, bahkan sejak zamannya para rasul. Oke, mari kita lihat beberapa ya. Dari sekian banyak saya ambil beberapa saja. Boleh lihat slide-nya? Yang pertama, yang paling tua banget namanya ajaran Gnostik. Ini terjadi di abad 1 sampai abad 3 Masehi. Konon katanya ajaran Gnostik ini sudah ada sebelum Tuhan Yesus lahir. Alias zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi dalam tanda petik peperangan atau perkelahian bapak-bapak gereja, para rasul, Rasul Paulus, para rasul murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya dengan ajaran yang namanya Gnostik ini. Gnostik sendiri diambil dari kata Yunani yaitu gnosis, artinya pengetahuan. Mari kita lihat beberapa ajaran yang melenceng dari kekristenan ya, dari ajaran Gnostik ini. Ajaran Gnostik bilang begini, satu, Yesus pasti bukan Allah. Karena Yesus itu adalah manusia. Jadi Bapak Ibu lucunya begini, kalau zaman dulu orang lebih mengkritik, orang lebih meng-highlight kemanusiaannya Yesus. Kalau ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, orang udah setuju, sepakat. Yesus itu adalah Allah. Yang orang tidak setuju adalah Yesus pasti bukan manusia. Yesus Allah, yes, tapi Yesus bukan manusia. Itu dulu zaman Gnostik. Tapi zaman kekinian, zaman sekarang orang lebih meng-highlight ketuhanan Yesus. Orang lebih setuju bahwa Yesus itu manusia, tapi Yesus bukan Allah. Jadi kebalikan nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau zaman dulu orang gak percaya Yesus itu adalah Allah, gak mungkin. Kenapa? Karena Yesus itu wujudnya manusia. Manusia itu kotor. Kita itu punya apa ya, kayak dalam alam materi. Semua yang dalam alam materi di bumi ini semuanya berdosa, ini semuanya kotor. Tidak mungkin Allah yang kudus itu menjelma sebagai manusia masuk ke dalam dunia yang kotor. Itu adalah ajaran Gnostik. Yang pertama itu. Yang kedua, manusia punya pengetahuan yang lebih tinggi dari Alkitab. Bayangkan. Manusia punya pengetahuan lebih tinggi dari Alkitab. Jadi perkataan manusia itu lebih penting, lebih punya otoritas dibandingkan dengan pernyataan Alkitab. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Jadi bukan hal yang baru kalau itu muncul lagi di zaman yang sekarang. Namanya aja berbeda tapi intinya sebetulnya sama. Ini yang pertama. Yang kedua melompat cukup jauh abadnya namanya zaman Renaissance. Nah kalau ini ada di abad 14 sampai abad yang ke-17. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar sejarah, pernah tahu ya, di Eropa waktu itu ada zaman yang namanya zaman Renaissance. Kebangkitan Eropa waktu itu. Karena pada saat zaman Renaissance ini, yang namanya dunia seni, yang namanya dunia pengetahuan, wah sedang berkembang pesat. Bahkan Eropa diubahkan pada saat zaman Renaissance ini. Nah, tapi ternyata pada saat Renaissance ini, juga banyak ajaran yang melenceng dari dunia kekristenan. Beberapa ajarannya seperti ini. Satu, Alkitab itu dapat dipertanyakan kalau tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Jadi kayaknya misalnya kalau kita berpikir ya, apa mungkin ada manusia bisa hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Pemahaman manusia gak bisa ngerti. Kayaknya mah gak mungkin, Alkitabnya salah. Apa mungkin ada seorang manusia lahir ke dunia tapi bukan dari hubungan suami istri? Gak mungkin, gak masuk di otak.
Salah berarti Alkitabnya. Jadi hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu, itu namanya zaman Renaissance. Yang 14 sampai 17 Masehi. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya itu liberalisme. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang namanya Kristen progresif itu anaknya dari liberalisme ini. Ini abad ke-18 Masehi ya. Dan Bapak Ibu ini beberapa ajaran dari liberal. Liberal itu bebas ya. Dari sekian banyak saya ambil 3 aja. Yang pertama, Alkitab tidak diilhamkan oleh Allah. Alkitab itu tulisan manusia saja. Enggak ada ilham-ilham dari Allah. Toh yang nulisnya Paulus, yang nulisnya Nabi Yeremia. Jadi manusia kan yang nulis kan. Beda dengan agama yang lain katanya betul-betul dibacakan. Kalau Alkitab kan enggak, ditulis sendiri. Lukas, itu kan hasil penelitian. Bukan buatan Allah kan, itu kan manusia yang menulis. Yesus itu hanya seorang guru moral yang baik. Bukan seorang juru selamat. Yesus memang baik, orang baik dia. Patut kita teladani kebaikannya. Tapi dia bukan juru selamat. Kenapa kita harus menyembah dia? Kita harus hargai dia sebagai orang baik. Tapi dia bukan juru selamat. Mirip banget sama ajaran Kristen progresif saat-saat ini. Lalu yang ketiga, semua manusia pasti selamat. Karena neraka itu tidak ada. Ya kan? Jadi pada intinya Bapak Ibu yang namanya liberalisme ini, wah saya bisa berbicara ini panjang lebar, berjam-jam tentang liberal ini. Tapi intinya liberal ini lebih banyak mengagungkan yang namanya logika, akal budi, pengalaman mereka. Kalau Alkitab bilang A, tapi otak saya bilang B, maka yang menang B bukan A. Itulah yang namanya liberal. Contoh, Allah itu kasih. Jadi kan, Allah itu kasih. Nggak mungkin orang-orang baik itu masuk ke neraka. Nggak mungkin. Orang baik itu mungkin nggak percaya sama Yesus, tapi dia orang baik loh. Masa orang baik masuk ke neraka, dihukum seumur hidup? Nggak mungkin. Nggak masuk di akal, itu nggak masuk di akal. Kita aja sebenci-bencinya sama orang. Misalkan saya punya orang yang saya benci gitu ya. Saya aja sama orang yang saya benci, saya nggak tega tuh menghukum dia seumur hidup. Everlasting, di neraka, disiksa. Saya nggak tega tuh meskipun saya benci dia. Saya manusia loh. Apalagi Allah yang penuh dengan kasih. Nggak mungkin memasukkan manusia ke neraka. Masuk akal? Uang palsu, beda-beda tipis. Oke, ini uang palsunya bukan pakai kumis. Bukan. Ini uang palsunya mirip banget sama uang asli. Hati-hati Bapak Ibu. Yang keempat ini pada zaman kita sekarang. Namanya itu adalah postmodernisme. Postmodern. Nah, di postmodern ini ada beberapa ajaran yang agak melenceng dari kekristenan. Yang pertama, postmodern bilang begini, tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Kamu ngomong A, saya ngomong B, ya sudah, nggak ada kebenaran yang mutlak. Termasuk firman Tuhan itu bukan kebenaran yang mutlak, siapa bilang? Ya kan, saya punya pendapat yang lain dari firman Tuhan, nggak ada yang mutlak. Lalu yang kedua, keselamatan bukan hanya dalam Tuhan Yesus. Namun bisa juga dengan jalan yang lain. Banyak jalan menuju Roma toh. Yang penting kan sampai Roma ya. Nggak peduli mau pakai jalan A, jalan B, jalan C. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting sampai ke Roma. Termasuk juga keselamatan, surga. Banyak jalan menuju surga. Siapa bilang harus melalui Tuhan Yesus? Siapa bilang? Banyak jalan yang lain. Nah ini sebetulnya ajaran yang namanya pluralisme. Semuanya sama. Nah Bapak Ibu ini adalah ajaran liberal. Ajaran yang ada di zaman kita saat ini. Jadi Bapak Ibu yang saya mau tunjukkan begini, yang saya mau bilang begini. Sebetulnya ajaran yang melenceng dari kekristenan sudah terjadi dari zaman dulu, bukan cuma zaman sekarang. Banyak serangan-serangan kepada kekristenan, khususnya tentang Alkitab, itu juga sudah terjadi dari sejak zaman-zaman bapak-bapak gereja, dari zaman para rasul, bahkan sebelum dari itu. Ya kan cuma namanya aja sekarang ganti, tapi sebetulnya isinya itu isi yang sama. Bapak Ibu itulah manusia yang cenderung untuk apa ya? Manusia itu cenderung untuk bermegah, cenderung untuk sombong, cenderung tidak mau diatur. Persis seperti Abraham, persis seperti Adam dan Hawa. Persis seperti pemberontakan manusia pada Menara Babel. Persis seperti itu. Pengen mengagungkan diri, selalu begitu yang namanya manusia itu. Mungkin termasuk pada zaman kita sekarang saat ini. Itulah manusia yang cenderung memberontak kepada Allah dengan alasan-alasan logika, kepintaran. Ya kan? Itulah ajaran-ajaran yang ada. Jadi memang banyak ajaran-ajaran palsu yang mencoba menarik kita melenceng dari jalan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu harus hati-hati. Meskipun Bapak Ibu merasa sudah beribadah, menyembah sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu ikutin ajaran manusia, bukan ajaran firman Tuhan, hati-hati. Mari kita lihat sebuah ayat yang diambil dari Markus 7 ayat yang ke-7. Boleh lihat slide-nya? Markus 7 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan.
Percuma mereka beribadah kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sedang ajaran yang mereka ajarankan ialah perintah manusia. Percuma, kamu percuma berdoa sama saya, percuma beribadah ke gereja kalau ajaran yang kamu ikuti itu adalah ajaran atau perintah manusia. Bapak Ibu, ini bahasa Indonesia atau LAI menerjemahkannya perintah manusia. Tapi kalau dalam versi bahasa Inggris, saya ambil salah satu dari yang namanya New American Standard Bible, saya langsung ke warna kuning ya. Perintah manusia itu disebut begini, doktrin. Nah, bayangkan. Doktrin the pursuit of man. Jadi ajaran atau perintah manusia itu adalah doktrin. Bapak Ibu, jadi doktrin itu memang sangat penting. Makanya saya memandang bahwa gereja kita pun dalam khotbah-khotbah perlu mengajarkan yang namanya doktrin-doktrin yang benar. Karena kalau kita nggak ajarin, sementara jemaat bisa dapetin doktrin-doktrin dari tempat yang lain, itu berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan cenderung melenceng mengikuti ajaran yang bukan diajarkan di gereja. Ya kan berbahaya itu. Makanya lama-kelamaan kita bisa melenceng dan Tuhan akhirnya bilang gini, percuma kamu beribadah kepadaku. Karena ajaran yang kamu ikuti, ajaran yang kamu ajarkan itu adalah doktrin yang asalnya dari manusia. Bahkan dari zaman Paulus pun itu sudah ada tantangan seperti ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini perkataan Paulus di Kisah Para Rasul. Termasuk saya anggap ini wejangan Paulus kepada kita semua di zaman sekarang. Karena ajaran yang menyesatkan sudah terjadi zaman Paulus juga sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Masih terjadi di zaman kita sekarang ini. Mari kita lihat perkataan Paulus di Kisah Para Rasul 20, 30-31. Demikian firman Tuhan. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik. Perhatikan kata menarik. Menarik murid-murid dari jalan yang benar. Supaya mengikuti mereka. Dari zaman Paulus pun sudah mulai ada ajaran-ajaran yang palsu. Ya tadi ajaran gnostik tadi. Dan inilah perkataan Paulus kepada jemaat di Kisah Para Rasul itu ya. Termasuk wejangan kepada kita. Perhatikan kata-katanya. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah. Bapak Ibu, kata kuncinya adalah di kata ingatlah. Ingatlah. Nah, kata ingat ini menjadi penting Bapak Ibu. Kita nggak mungkin ingat sesuatu kalau kita nggak paham akan hal itu. Betul ya? Makanya kita harus baca firman Tuhan, kita harus coba pahami firman Tuhan supaya kita bisa ingat. Karena kalau kita, apalagi nggak pernah baca, kalau kita nggak pernah baca atau kita nggak pernah paham, kita nggak akan pernah ingat ajaran firman Tuhan. Dan Paulus bilang begini, kalau kamu nggak pernah ingat, maka hati-hati, kamu akan dengan mudah ditarik dari ajaran yang benar kepada ajaran yang palsu. Jadi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, wejangan Paulus kepada jemaat saat itu bahwa berjaga-jagalah dan ingatlah. Bapak Ibu, meskipun kita bukan hamba Tuhan sekali lagi yang full time, kita itu orang Kristen tah. Kita itu kan orang Kristen kan, jadi kita harusnya juga tahu yang dasar-dasar lah, mungkin gak tahu terlalu dalam. Tapi yang dasar-dasar tentang keimanan Kristen seperti apa. Supaya kita ingat dan supaya kita tidak mudah dilencengkan. Kita tidak mudah ditarik ke dalam jalan yang salah. Kalau saya boleh kembali rangkum Bapak Ibu, ini beberapa dari, boleh lihat slide-nya? Ini tadi dari 4 ajaran, 4 saja yang saya tampilkan. Sebetulnya jauh lebih banyak dari 4 ini. Saya cuma tampilkan 4 ini. Nah Bapak Ibu kalau Anda perhatikan dari keempat ajaran ini. Sebetulnya dia punya ciri-ciri yang sama dari 4 ajaran ini. Saya coba rangkumkan buat Bapak Ibu ya. Keempat ajaran ini ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya ini. Berpikir kritis dengan logika dan pengetahuan. Ciri-ciri dari keempat ini adalah semuanya itu manusia berpikir kritis dengan logika dan pengetahuan. Ibu, saya jelaskan sebentar. Saya sangat tidak anti dengan berpikir kritis. Tidak anti saya. Bahkan menurut saya kita itu harus berpikir kritis. Harus. Kebetulan sekarang saya sedang studi lagi S3. Bapak Ibu di S3 itu kita itu mahasiswa memang diharuskan. Bukan cuma disarankan. Tapi diharuskan berpikir kritis. Harus mempertanyakan segala sesuatu gitu loh. Kalau ada artikel jurnal ngomong begini kenapa mesti begitu? Kalau ada orang ngomong begini kenapa mesti begitu? Jadi berpikir kritis itu dihargai dalam dunia akademisi. Tidak dilarang Bapak Ibu. Itu yang saya tadi bilang di depan, kita harus tahu apa yang kita percayai. Jadi kita harus berpikir kritis itu harus. Beberapa contoh misalnya ya, Bapak Ibu misalnya nih. Kenapa sih di kekristenan itu ada ajaran Allah Tritunggal? Memang bisa ya Allah itu ada 3. Gimana penjelasannya?
Ya kita mesti cari tahu, Bapak Ibu mesti belajar. Kenapa sih kok Yesus itu bisa menjadi manusia? Tapi di saat yang bersamaan Yesus itu adalah Allah. Kok bisa seperti itu ya? Ya cari tahu, belajar. Mempertanyakan itu bagus. Contoh yang lain. Adam dan Hawa itu hidup kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Berarti dunia diciptakan bersamaan dengan Adam. Berarti dunia umurnya kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Tapi dunia pengetahuan bilang gini, oh ada yang namanya dinosaurus. Dan tulang-tulangnya, fosil-fosilnya gitu ya, diteliti ternyata umurnya ratusan miliar, ratusan juta. Gimana Alkitab bilang 6.000 tahun, ilmu pengetahuan bilangnya ratusan miliar, ratusan juta. Kok bertentangan ya, nggak masuk di akal ya. Bapak Ibu bagus, berpikir kritis bagus, tapi cari tahu, belajar. Contoh yang lain. Kenapa sih kita mesti kasih persembahan persepuluhan sampai sekarang? Bukankah persepuluhan itu aturan zaman perjanjian lama? Bukankah hukum Taurat itu sudah gak berlaku lagi? Di satu sisi bilang begitu. Tapi ada ayat firman Tuhan bilang begini di PB. 1 iota pun dari hukum Taurat tidak akan pernah dihilangkan. Jadi gimana? Hukum Taurat masih berlaku atau tidak berlaku? Ya kan? Berpikir kritis, bagus. Belajar, cari tahu. Pak Andi, saya punya teman, bukan orang percaya sih, dia bukan orang Kristen, tapi baik banget Pak, baik banget. Saya jamin orang Kristen mah kalah, lewat Pak. Kebaikannya luar biasa Pak, tapi dia bukan Kristen. Masa dia mati masuk neraka sih Pak, nggak masuk di akal Pak. Berpikir kritis kan? Bagus, tapi cari tahu, belajar. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, saya tidak anti dengan berpikir kritis. Bagus, itu dihargai. Bahkan dalam dunia akademisi kita harus berpikir kritis. Tapi yang tidak boleh lihat slide-nya. Berpikir kritis, pengen tahu, tentu saja boleh. Kita harus belajar, kita harus tahu apa yang kita percayai. Yang tidak boleh adalah yang pertama, malas belajar dan cari tahu. Tapi asal bilang, menurut saya, pengalaman saya, itu yang gak boleh. Oke, Bapak Ibu ya. Saya nggak mau belajar, malas. Tapi menurut saya, kayaknya gak masuk di akal. Menurut saya itu salah. Menurut saya itu begini. Ya Bapak Ibu kalau semuanya menurut begini ya repot dong kita gimana. Ya kan? Pokoknya menurut saya Alkitab gak masuk di akal. Pokoknya salah. Pokoknya ajaran tentang itu gak masuk di akal. Pokoknya salah. Ya kalau berdasarkan pokoknya pengalaman gitu kan repot. Bapak Ibu kalau semua manusia kayak gini kan repot loh. Pokoknya lampu merah buat saya bukan berhenti. Kenapa lampu merah mesti berhenti itu kenapa memangnya? Kalau buat saya lampu hijau itu berhenti. Lampu merah itu jalan. Pokoknya menurut gua begitu. Gimana coba? Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Repot kalau semuanya berdasarkan pengalaman kita, maunya kita repot. Jadi harus belajar Bapak Ibu. Yang kedua yang tidak boleh adalah tidak punya sumber yang jelas dan terpercaya. Ini juga yang tidak boleh Bapak Ibu. Kita bilang si A salah. Si A salah. Sumbernya dari mana? Pokoknya kata gua. Enggak ada sumber yang lain. Ya juga repot. Jadi kalau kita berargumentasi, kalau kita bilang sesuatu, kita mesti punya sumber yang jelas. Bapak Ibu begini loh. Kalau kita berdasarkan pengalaman kita, repot Bapak Ibu. Karena setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda bukan? Misalnya ada seorang bilang gini, saya bertemu dengan Tuhan pada saat saya sedang sakit. Pengalaman saya waktu itu saya disembuhkan dan saya bertemu dengan Tuhan. Berarti yang namanya bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan adalah kita harus sakit. Karena pengalaman saya seperti itu. Ada yang lain bilang begini, saya bertemu dengan Tuhan. Pada saat usaha saya sedang jatuh, lalu saya dibangkitkan. Saya diberkati dengan melimpah-limpah. Dengan berkat yang melimpah-limpah. Berarti bertemu dengan Tuhan adalah dalam kondisi yang diberkati. Dua orang dengan dua pengalaman yang berbeda. Mana yang benar menurut Bapak Ibu? Ya repot kan? Maksud saya kalau berdasarkan semua pengalaman-pengalaman, ya setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kita mesti punya fondasi, kita mesti punya sumber yang jelas. Dan Alkitab bilang, firman Tuhan, Alkitab adalah sumber yang pasti. Sumber yang terpercaya. Sola Scriptura. Selalu menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Sama, sekali lagi saya berikan contoh. Kalau dalam dunia akademisi, kita tuh kan punya jurnal-jurnal ya. Ada jurnal yang namanya Scopus, jurnal artikel paling tinggi, Q1. Wah, kalau kita mengutip dari artikel yang seperti itu, dosen-dosen itu pada tunduk. Ini diucapkan oleh artikel ini di Scopus Q1. Iya. Karena sumbernya terpercaya. Guru manajemen ini bilang begini. Mereka tunduk pasti. Mereka, oke. Mereka akui. Sama, kalau kita mau berbicara, sumbernya mesti jelas. Yaitu firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang paling utama.
Mana Bapak Ibu? Ini saya bukan sedang marah-marah loh, ini bukan. Ini cuman semangat aja. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang Kristen progresif. Sebetulnya Pastor Gani, ya Pak Pendeta Gani, 2 minggu yang lalu di acara ILL, Empowered Life Leader, itu sudah bicara tentang Kristen progresif ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa minta linknya segala macam ya. Tapi sudah dibahas. Jadi Bapak Ibu sebetulnya, boleh lihat slide-nya, Kristen progresif ini memang bukan barang yang baru juga, tapi bukan barang yang lama juga. Dia baru muncul 1996 dari seseorang yang namanya James Adam. Namanya aja baru. Tapi saya sudah buktikan, ajaran-ajarannya sebetulnya sudah ada dari zaman dulu. Packagingnya aja, ya bungkusnya aja yang berbeda, tapi sebetulnya isinya nggak ada yang baru. Itu berasal dari liberalisme, berasal dari postmodernisme dan lain sebagainya. Nah ini sedikit tentang yang namanya Kristen progresif. Bapak Ibu saya singgung sedikit ya. Ini ada sebuah buku. Bapak Ibu judulnya itu adalah 10 perintah dari Progressive Christianity atau dari Kristen progresif. Pengarangnya itu adalah Michael Kluger. Ini bukunya. Michael Kluger ini bukan penganut Kristen progresif, bukan. Justru dia membuat buku ini untuk menentang atau mengajarkan kita bahayanya dari Kristen progresif. Michael Kluger sendiri adalah seorang profesor teologi dari Reform Theological Seminar di Amerika Serikat. Jadi dia membuat buku ini supaya kita waspada akan bahayanya dari ajaran-ajaran Kristen progresif ini. Saya tidak akan membahas 10 ya, ini judulnya memang gimmick mungkin supaya gampang dijual ya, pakai nama Ten Commandment ini ya, 10 perintah Allah. Tapi dari buku ini dia bilang gini, secara intinya, summary-nya, saya tidak akan detail 10-10-nya, tapi dia bilang begini, boleh lihat slide-nya? Ajaran Kristen progresif yang pertama bilang begini, Kristen progresif memiliki pandangan yang rendah terhadap Yesus Kristus. Buat mereka, Yesus Kristus tidak lain tidak bukan hanya tokoh moral yang baik. Sama seperti tokoh moral yang baik yang lain yang ada di dunia ini. Ya misalkan apa, Bunda Teresa, misalkan Mahatma Gandhi atau siapapun. Ya sama kayak mereka, kita hargai, kita hormati, tapi gak perlu disembah. Karena dia hanya tokoh moral yang baik, bukan juru selamat. Sementara buat Kristen ortodoks, Kristen yang fundamental seperti gereja kita, jelas Yesus itu bukan cuma tokoh moral. Yesus itu juru selamat. Jadi layak untuk dipuji, layak untuk disembah, bahkan layak untuk kita terima sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya kan? Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, dia bilang gini, Kristen progresif lebih fokus kepada perbuatan baik dan moral yang baik. Selama kita berbuat baik, udah aman. Nggak usah ngomongin neraka-neraka surga deh, kita nggak pernah tahu itu. Yang penting kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, aman. Aman. Bahkan kemungkinan besar kita akan masuk surga kalau kita berbuat baik. Kata Kristen progresif. Sementara buat kita, Kristen ortodoks, Kristen yang fundamental, oh jelas nggak begitu. Kita percaya yang namanya keselamatan itu bukan hasil perbuatan baik, bukan? Kita percaya keselamatan itu adalah iman, anugerah, bukan semata-mata perbuatan baik. Jadi berbeda banget sama Kristen ortodoks kita. Lalu yang ketiga, dari buku ini dibilang begini, Kristen progresif mengecilkan arti dosa atau keselamatan atau kejatuhan dari yang namanya manusia. Udahlah, gak usah ngomongin dosa-dosa lah. Dosa-dosa sedikit mah gak apa-apa lah. Gak apa-apa, gak masalah. Ya yang penting kan kita hidup baik, dosa-dosa sedikit gak apa-apa. Tuhan juga baik kok, dia pasti ngertiin kok. Dia juga pasti memaklumi lah kalau kita jatuh dalam dosa. Itu kata Kristen progresif. Tapi tentu ini berlawanan banget bukan dengan ajaran Kristen ortodoks, fundamentalis seperti gereja kita. Kita yakin bahwa yang namanya upah dosa itu adalah maut. Bapak perhatikan kata-katanya. Upah dosa, bukan upah dosa-dosa, tapi upah dosa. Jadi satu dosa pun membawa kita kepada maut kalau kita tidak betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Beda banget Bapak Ibu, beda banget. Makanya hati-hati. Ini memang tipis-tipis, bedanya itu tipis-tipis. Uang palsunya ciamik ini. Ciamik Bapak Ibu, agak sulit untuk dibedakan. Kalau kita nggak betul-betul tahu uang asli, agak repot ini. Nah, tapi kalau saya boleh ambil kesimpulannya begini. Boleh slide-nya, Pak Gani juga pernah menyebutkan ini di acara 2 minggu yang lalu. Bapak Ibu, yang namanya Kristen progresif itu hanya mengajarkan separuh kebenaran. Bukan kebenaran secara utuh. Sama kalau uang palsu, dia hanya sebagian yang asli. Sebagian yang mirip, sisanya palsu. Jadi hanya mengajarkan separuh kebenaran, tapi tidak mengajarkan secara utuh. Nah ini sedikit highlight tentang Kristen progresif. Oke, Bapak Ibu, minggu depan
saya akan sambung dengan bagian yang kedua. Tapi kalau istilah anak zaman sekarang, di-spill dong, di-spill. Minggu depan mau bahas apa nih, di-spill. Nah, saya spill ya buat Bapak Ibu ya, ini sebagai spill. Jadi Bapak Ibu, minggu depan saya akan bahas 2 ajaran dari Kristen progresif. Sebetulnya bukan cuma 2, banyak kan ya. Tapi yang lagi viral di dunia maya, itu banyak orang tokoh Kristen progresif di Indonesia, bicaranya itu tentang 2 hal ini. Nah makanya 2 hal ini akan saya bahas di minggu depan. Kalau dibahas hari ini tentu nanti kita akan panjang sekali. Jadi saya akan bahas 2 ini di minggu depan. Kalau Tuhan menghendaki kita akan bertemu lagi minggu depan dan kita akan bahas 2 hal ini. Oke, hal yang pertama yang saya akan bahas minggu depan, boleh lihat slide-nya? Ibu siap ya, hal yang pertama yang akan kita bahas minggu depan. Seperti yang saya ucapkan di ibadah yang pertama, tolong jangan lempari saya. Apalagi disalibkan. Karena yang pertama saya akan bahas tentang ajaran persepuluhan. Perpuluhan atau tepatnya persepuluhan. Sudah tidak berlaku lagi di zaman perjanjian baru atau di masa kini. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Bapak Ibu, masalah perpuluhan ini memang masalah yang sensitif. Karena menyangkut tentang uang. Apapun yang menyangkut tentang uang selalu sensitif. Oke, tapi masalahnya di dunia maya salah satu tokoh Kristen progresif menyebut-nyebut masalah ini. Jadi kita mesti bahas juga. Ya kan Bapak Ibu kan juga harus tahu jawabannya kan. Dan tempat yang paling layak untuk kita cari tahu jawabannya hal yang seperti ini ya di gereja kan. Memang Bapak Ibu kalau enggak cari tahu di gereja mau cari tahu di mana? Di pasar. Di bioskop kan nggak mungkin kan? Ya di gereja inilah tempat di mana kita harus mencari tahu jawaban-jawaban yang seperti itu. Tapi memang membahas ini tidak mudah. Deg-degannya udah dari sekarang Bapak Ibu. Tapi saya merasa begini loh, saya merasa gini, satu, seseorang harus membahas ini. Seseorang harus mengkhotbahkan ini. Someone have to teach this. Dan saya coba ambil tanggung jawab itu. Yang kedua, saya merasa saya kayaknya salah satu pengkhotbah yang cukup pas untuk membahas perpuluhan di tempat ini. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya bukan full time di sini. Jadi aman. Saya kerja di luar gereja. Artinya saya pun, tanda petik, diharuskan memberikan perpuluhan. Sama seperti Bapak Ibu. Jadi jangan memandang seperti itu. Saya pun sama seperti Bapak Ibu, aman. Tapi di satu sisi saya juga pelayan di gereja ini. Bahkan saya pengkhotbah di gereja ini. Ya kan, bukan full time, tapi saya sudah dipercaya sebagai pengkhotbah. Jadi saya di satu sisi kakinya ada di sini. Seperti kita semua Bapak Ibu. Tapi di satu sisi saya juga pelayan Tuhan. Jadi saya akan melihat ini secara objektif. Buat saya, maaf ini, Bapak Ibu mau kasih perpuluhan, nggak ngasih perpuluhan, buat saya nggak ada dampaknya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Apa yang Alkitab katakan tentang perpuluhan harus saya sampaikan. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa perpuluhan sensitif? Karena banyak biasnya. Kalau kita bicara persepuluhan itu banyak bias, itu masalahnya. Minggu depan kita akan ngomong secara detail ya. Kalau ada hamba Tuhan yang bicara tentang perpuluhan, Pastor Arif ataupun siapapun full time di sini, bicara perpuluhan, Bapak Ibu sebagai jemaat bilang apa? Biasnya. Ya jelaslah harus ngomong tentang ini. Kalau enggak nanti uangnya dapat dari mana gereja ini? Ya tentu harus dikhotbahkan, betul? Itu bias. Sama kalau full timer atau hamba Tuhan di sini ngomong tentang perpuluhan, sama ada biasanya juga. Ini jemaat-jemaat gimana sih kok nggak pernah ngasih perpuluhan ya? Nggak tahu apa ini semua butuh uang? Jadi Bapak Ibu ada bias-bias seperti itu. Saya cukup netral. Jadi saya merasa kok kayaknya saya cukup pas membahas tentang ini. Karena saya ada di 2 kaki. Jadi kalau Tuhan mengizinkan dan Bapak Ibu tidak melempari dengan batu, mungkin minggu depan kita akan coba bahas yang pertama ini. Nah, ada beberapa argumen, saya spill lagi ya. Ada beberapa argumen tentang persepuluhan ini yang coba kita bahas minggu depan. Tapi ini juga diucapkan oleh tokoh Kristen progresif itu di Indonesia. Boleh kita lihat slide-nya? Menurut dia, persepuluhan itu tidak diharuskan di zaman perjanjian baru ini. Sebetulnya bukan menurut dia. Banyak teolog-teolog yang lain juga bilang tidak diperlukan. Beberapa argumentasinya dari sekian banyak. Tapi 3 ini yang saya akan bahas minggu depan. Yang pertama, dulu di zaman PL, kenapa kita harus memberikan perpuluhan? Karena suku Lewi pada zaman perjanjian lama merupakan suku yang tidak boleh kerja yang lain. Gak boleh punya harta, gak boleh punya tanah, gak boleh punya barang apapun. Sehingga keuangan suku Lewi pada saat PL itu rendah banget. Bahkan serendah anak yatim dan janda miskin. Tapi hamba Tuhan full time zaman sekarang tidak punya kondisi seperti suku Lewi pada saat itu. Sehingga perpuluhan tidak dibutuhkan zaman sekarang. Satu argumentasinya. Argumentasi yang kedua,
Yang namanya hukum-hukum di zaman PL, hukum Taurat dibagi menjadi 3 kategori. Ada hukum moral, ada hukum seremonial. Jadi kalau kita berdosa harus mempersembahkan kambing, domba, burung terkukur. Kalau kita nggak punya uang, itu semua hukum seremonial. Ada hukum sipil, yang kedapatan berzina harus dilempari batu, itu hukum sipil. Nah, hukum seremonial dan hukum sipil tidak lanjut di masa setelah Tuhan Yesus. Tepatnya pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah mulai perjanjian baru itu pada saat naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, itu sebab kenapa dibilang Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Tapi di satu sisi ada firman Tuhan bilang begini, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan satu iota pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat, bukan? Nah, maka yang lanjut itu bukan hukum seremonial, bukan hukum sipil, tapi adalah hukum moral, 10 perintah Allah contohnya. Itu yang masih lanjut sampai zaman sekarang, PB dan zaman sekarang. Nah, masalahnya persepuluhan itu ada di kategori hukum yang mana? Menurut tokoh ini, persepuluhan ada dalam kategori seremonial. Sehingga tidak lanjut di masa setelah Tuhan Yesus atau di masa kini. Itu argumentasi yang kedua. Argumentasi yang ketiga, itu loh Rasul Paulus loh. Yang nulis 2/3 perjanjian baru. Nggak pernah tuh nyebut-nyebut perpuluhan. Nggak pernah tuh nyinggung-nyinggung perpuluhan. Ya kan? Bahkan bukan cuma Paulus. Tuhan Yesus juga seingat saya nggak pernah menyinggung perpuluhan. Ibu pernah baca di Alkitab Tuhan Yesus menyinggung perpuluhan? Pernah baca nggak Alkitab? Ya kalau nggak pernah baca ya memang nggak pernah, kayaknya nggak pernah dengar, pasti memang nggak pernah baca ya susah. Ya kan? Tapi apa betul Tuhan Yesus nggak pernah menyinggung kata-kata persepuluhan? Nah ini boleh lihat slide-nya. Ini adalah 3 argumentasi yang nanti sekali lagi kalau Tuhan menghendaki minggu depan kita akan coba bahas. Ya ini spill ya, biar Bapak Ibu datang lagi minggu depan. Hal yang kedua yang akan kita bahas minggu depan adalah cara berpikir Kristen progresif itu adalah Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Seperti yang sudah disinggung, ini ajaran-ajaran yang cukup lama ya. Sehingga tidak akan rela untuk membiarkan orang-orang yang baik masuk neraka. Dengan semata-mata tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, 2 hal ini yang coba nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Saya akan akhiri khotbah saya ini dengan 1 ayat firman Tuhan dan 1 quote, ya kata mutiara. Ayat firman Tuhan yang saya akan pakai sebagai akhir dari khotbah saya adalah saya ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita dikatakan bahwa dunia ini sedang dalam kegelapan. Kalau kita sedang dalam gelap, kita butuh yang namanya penerang. Kita butuh yang namanya pelita. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan itulah pelita dan terang buat jalan kita, Bapak Ibu. Bukan logika, bukan pengalaman, bukan mau-maunya kita. Bukan. Yang menjadi terang dan pelita buat jalan kita dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Sola Scriptura. Jadi kita harus pegang betul yang namanya firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki. Itu ayat firman Tuhan yang terakhir siang hari ini. Yang kedua, saya akhiri dengan sebuah kata mutiara, Bapak Ibu. Quote. Gini, kalau Bapak Ibu perhatikan kata progresif. Progresif itu sebetulnya kata yang cukup bagus. Artinya itu kan kemajuan, berkembang, progresif. Ya jadi kita saat ini ada di level 1, kita mesti maju ke level 2, kita mesti maju ke level 3. Itu namanya progresif. Tapi Bapak Ibu sadar apa tidak? Yang namanya progresif, kemajuan, itu membutuhkan yang namanya titik awal, titik start. Dan titik awal itu sebagai patokan kita, kalau Bapak Ibu lihat lari sprint ya, itu kan ada kayak patokannya. Jadi yang namanya progresif itu butuh sebuah fondasi awal. Dan fondasi itu harus kuat. Karena kalau nggak ada fondasinya, kita nggak bisa progresif. Paham maksud saya? Kan kalau nggak ada fondasinya, kita mau naik ke level 2 gimana? Nggak ada fondasinya. Ya kan? Nah, dalam hal kekristenan, boleh lihat slide-nya, penutup. Progresif atau kemajuan membutuhkan sebuah titik awal sebagai fondasi yang kuat. Yes, setuju. Tapi begitu dihubungkan dengan kekristenan, progresif dalam kekristenan membutuhkan Alkitab sebagai fondasi firman Tuhan yang kuat. Begitu kita ngomongin progresif dalam kekristenan, which is yang memang kita harapkan Bapak Ibu harus berkembang, harus maju dalam firman Tuhan. Ya kalau di live kita kan perubahan peran, ya perubahan kerohanian, pertumbuhan kerohanian itu perlukan. Tapi fondasinya mesti jelas, fondasinya mesti kokoh, yaitu firman Allah. Demikian khotbah bagian yang pertama. Kalau Tuhan berkehendak, kita bertemu lagi minggu depan
Minggu depan kayaknya akan seru banget. Mungkin saya perlu pakai baju ziarah ya. Anti lemparan batu dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kebenaran tetap harus disampaikan. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita semua tundukkan kepala kita. Kita tutup semua mata kita. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar, pernah melihat ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Tapi biarlah siang hari ini kita kembali diingatkan bahwa fondasi yang paling penting, pelita, terang dalam langkah kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Bukan logika manusia, bukan pengalaman manusia, tapi adalah Alkitab. Mari pada siang hari ini kita kembali mengambil komitmen. Mari kita sama-sama berkomitmen menjadikan firman Tuhan satu-satunya kebenaran, satu-satunya otoritas di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita. Sola Scriptura. Saya persilakan Bapak Ibu mengambil komitmen secara pribadi pada siang hari ini. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami diingatkan kembali untuk selalu berpegang kepada firman-Mu. Alkitab adalah firman-Mu. Dan kami meyakini Alkitab adalah kebenaran yang tertinggi. Kebenaran yang absolut Tuhan. Kami tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang berdasarkan dari pemikiran manusia, logika manusia, ataupun pengalaman manusia. Tapi kami mengikuti ajaran-ajaran dari firman-Mu, dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ambil komitmen pada siang hari ini untuk selalu berbalik kepada firman-Mu. Dan kami juga mau waspada, kami mau berjaga-jaga, kami mau ingat akan bahayanya ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran-ajaran yang mencoba menyesatkan kami dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus ingat firman-Mu, kami terus berpegang firman-Mu ya Tuhan. Dan tolong jagai kami ya Tuhan. Tolong jagai kami Roh Kudus. Supaya Engkau terus menaruh dalam hati kami peringatan-peringatan. Ingatan-ingatan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami pun terus bisa merenungkan firman-Mu. Memahami ajaran-ajaran dasar kekristenan. Supaya kami waspada akan banyaknya ajaran-ajaran yang melenceng. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan untuk Engkau saja Tuhan.